Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video terkait panduan menggunakan atau video tutorial website e-ujian, baik itu dari lembaga ataupun peserta. Nah, maka dari itu teman-teman perhatikan ya mulai dari awal sampai akhir agar teman-teman mampu menggunakan website e-ujian ini dengan baik. Silahkan menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum kita login sebagai seorang peserta atau sebuah lembaga, tentunya kita terlebih dahulu harus mendaftarkan lembaga yang dimiliki. Nah, yang pertama kita masuk ke Google dan mencari link e-ujian. Nah, di sini akan muncul sebuah tampilan di mana kita akan mendaftarkan diri Anda sebagai lembaga atau sebagai peserta. Nah, kita klik saya sebagai lembaga. Nah, setelah kita klik, ini tergantung dari keinginan dari teman-teman apakah mau mendaftar sebagai lembaga atau sebagai peserta ujian. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika kita ingin mendaftarkan lembaga yang dimiliki. Nah, terdapat nama lengkap yang dimana atau nama lembaga yang dimiliki. Misalnya nama lembaganya yakni SMA atau sekolah yang teman-teman pernah tempati, misalnya SMA 10 atau lembaga pendidikan swasta dan lain sebagainya. Nah, setelah itu yang diisi adalah alamat lembaga, kabupaten atau kota yang ditempati, dan jenis lembaga yang dimiliki, apakah dia dari tingkat SMK, tingkat SMA, atau berasal dari jenis lembaga-lembaga lainnya. Jadi tergantung dari teman-teman ingin mendaftarkan lembaga Anda seperti apa. Nah, setelah itu ada kustomisasi aplikasi. Nah, di sini teman-teman akan mengisi username lembaga Anda yang dimana nanti akan digunakan untuk login sebagai sebuah lembaga. Nah, di sini ada data pribadi. Ini alamat email yang teman-teman miliki tentunya, dan nama lengkap dan nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp di sini tentunya nomor WhatsApp yang aktif ya, teman-teman. Nah, ini termasuk keunggulan dari e-ujian karena dia menggunakan WhatsApp yang tentunya teman-teman sudah tahu terkait aplikasi WhatsApp. Nah, di sini ada tampilan ketika kita sudah mengisi form tadi, kita akan dikirimkan sebuah link atau konfirmasi terkait username dan password yang kita miliki melalui Gmail teman-teman. Nah, di sini sudah ada username dan password, yakni username saya Andi Nursyamfitriani 30gmail.com, dan terdapat situs yang di sini situsnya teman-teman dapat klik atau kunjungi untuk login sebagai sebuah lembaga. Nah, kita klik, maka tampilannya akan seperti yang ada pada layar HP teman-teman sekalian. Nah, dia tampilannya seperti ini. Nah, karena kita sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka kita tinggal menuju ke login untuk masuk ke website e-ujian sebagai sebuah lembaga. Nah, tampilannya seperti ini ketika kita sudah memiliki password dan username yang dikirimkan. Karena sebelumnya saya sudah mendaftar dan sudah membuat beberapa paket soal, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita maju ke paket soal. Nah, menu-menu yang ada itu ada paket soal, kategori materi, sesi pelaksanaan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk paket soal di sini dapat kita lihat terdapat kata kunci, kelas, materi, dan user penginput. Nah, dapat kita tambahkan yang ada di sudut kanan yang warna hijau. Teman-teman bisa klik dan nanti akan ada tampilan yang dimana teman-teman harus mengisi. Nah, dia seperti ini. Dia terdapat kolom
Nanti teman-teman isi sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Nah, mulai dari mode jawaban yang kita inginkan, apakah peserta harus menjawab atau tidak, dan masih banyak lagi pengaturan-pengaturan yang teman-teman perlu isi pada tampilan ini, khususnya di menu paket soal. Ini termasuk sangat penting ya, karena ini yang akan dikerjakan oleh peserta didik nantinya. Nah, setelah semua diisi, tentunya kita harus mengklik simpan agar pengaturan yang kita sudah isi tersimpan. Nah, dia tampilannya seperti ini ketika kita sudah melakukan penyimpanan. Nah, ada kuis fluida, fisika fluida yang dimana saya mulai pada tanggal 5 Oktober sebelumnya ya, karena saya sudah cek sebelumnya, maka teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, dapat juga kita lihat cek soal-soal yang ditampilkan pada peserta didik, berapa nomor dan berapa soal yang akan ditampilkan oleh peserta. Ya, dia tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada 100 nomor dan ada jawaban beserta option-option lainnya. Nah, dia seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya itu kita ke menu sesi pelaksanaan atau pembuatan sesi ya. Tentunya kan teman-teman baru melakukan pendaftaran, tentunya harus melakukan semuanya mulai dari awal. Nah, untuk sesi pelaksanaan terdapat tampilan seperti ini. Ini untuk memudahkan guru atau pengajar mengetahui sesi pelaksanaan mana saja yang dia pernah buat. Tapi kalau masih satu sesi ya tidak perlu ya, karena biasanya langsung ditampilkan pada tampilan yang ini. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Nah, untuk itu ketika menambahkan sesi kita klik tambah. Nah, tampilannya seperti ini. Saya sudah menambahkan paket soal, ada mid semester, kuis fisika fluida, dan ujian semester. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat pada form pembuatan sesi. Di sini ada beberapa kolom yang perlu teman-teman isi, mulai dari keterangan sesi, mode peserta, dan lain sebagainya. Jadi di sini wajib diisi ya teman-teman terkait dengan sesi pelaksanaan agar nanti memudahkan teman-teman sebagai sebuah lembaga atau sebuah pengajar dalam menjalankan dan memberikan soal-soal ujian kepada peserta didik. Nah, tetapi misalnya pada website e-ujian di sini dia memiliki keunggulan ketika pengajar memiliki kesalahan, dia langsung memberikan informasi kesalahan mana yang kita lakukan. Nah, ini terdapat sesi pelaksanaan terbaru yang telah saya tambahkan, yakni mid semester, dapat kita pilih. Nah, di sini penelusurannya belum ada data. Mengapa? Karena ini merupakan sesi pelaksanaan yang baru-baru kita tambahkan, belum ada isi atau data yang kita tambahkan. Nah, untuk selanjutnya adalah menu rekap jadwal ujian. Untuk rekap jadwal ujian di sini dia tampilannya seperti ini. Kita isi tanggal mulai dan tanggal akhir. Jadi semuanya terjadwal sebaik mungkin. Nah, sebelumnya di sini saya sudah atur, yakni Selasa waktunya 13.30 tentang materi fisika dasar pada pendidikan fisika B, dan hari Rabu dengan jam yang sama. Nah, setelah itu dia akan tampilannya seperti ini. Ketika peserta didik sudah melakukan ujian, maka menu selanjutnya adalah laporan. Laporan tentunya terkait hasil dari peserta ujian. Apakah dia menghampiri KKM atau di bawah KKM, apakah dia lulus atau tidak. Nah, selanjutnya adalah menu daftar sesi. Menu daftar sesi di sini tentunya sesuai dengan apa yang telah kita atur tadi, mulai dari deskripsi
sesi, waktu dimulai, lama pengerjaan, dan jumlah soal yang kita berikan tentunya. Nah, di web ujian ini dia terlalu banyak menu ya. Jadi tentunya memudahkan juga bagi teman-teman dalam menjalankan website ini. Nah, selanjutnya adalah menu reset data. Dia ada memuat tentang reset data peserta, reset data paket soal, dan reset. Nah, itulah panduan atau video tutorial terkait pendaftaran atau untuk login pada website e-ujian sebagai sebuah lembaga. Selanjutnya adalah kita beralih pada pendaftaran atau login sebagai peserta didik ketika ingin mengerjakan soal. Jadi di sini kita akan menggunakan HP. Bagaimana semestinya seorang peserta didik lebih banyak menggunakan HP, maka kita akan login menggunakan HP sebagai peserta didik yang akan melaksanakan ujian. Nah, simak ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai peserta yang akan mengerjakan soal. Nah, sebelum itu peserta akan diberikan kartu peserta ujian seperti halnya ketika dia ingin melaksanakan ujian nasional. Dia akan diberikan nama peserta, nomor peserta, kelompok, username, password, dan alamat. Nah, sebelumnya kita masuk ke e-ujian terlebih dahulu. Nah, salah. Jadi dia e-ujian. Nah, sini kita akan masuk pada e-ujian. Nah, kita akan login sebagai peserta dengan username dan password yang diberikan. Nah, karena jaringan kurang mendukung dan kurang stabil, kita tunggu sebentar sampai tampilannya seperti ini. Nah, di sini terlebih dahulu kita log out ya, karena ini sebelumnya. Nah, di sini kita akan login kembali sebagai peserta. Login. Kemudian kita akan memasukkan username dan password yang sesuai dengan user dan password yang diberikan. Nah, username ini biasanya tergantung nomor peserta atau nomor absen yang ada di kelas. Nah, kita pilih, dan passwordnya itu 1 EUNUJ. Nah, kemudian kita akan login. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi pada tampilan awal di sini peserta akan diberikan arahan-arahan, informasi terkait ujian yang akan dilaksanakan. Nah, adapun di sini terdapat tes kamera dan tes jaringan. Kenapa ini terdapat di sini? Karena peserta akan dipantau terus ketika dia mulai mengerjakan soalnya. Jadi ketika dia semisalnya ingin keluar dari jendela ujian, mau ke WhatsApp, Google, dan lain sebagainya, maka ketika dia masuk kembali dia akan terekam dan akan terblokir. Jadi dia terblokir selama 60 detik, di mana dia tidak dapat melangsungkan ujian selama 60 detik tersebut. Nah, setelah itu terdapat histori ujian. Di sini terdapat 2 karena di sini tinggal hasilnya ya, karena sebelumnya peserta didik atas nama Andi Fitri dia sudah melaksanakan ujian, yang dimana waktunya itu pada 6 Oktober dan 5 Oktober. Jadi langsung saja ya, meskipun ketika kita ingin melaksanakan ujian sekarang, di sini akan terdapat kata mulai ketika dia belum mengerjakan soal, tetapi ketika dia sudah mengerjakan maka ia
tertera hasil. Nah, untuk melihat hasilnya, di sini nilainya 17,5 karena ini hanya sebatas percobaan, jadi tidak atau jawabannya tidak terlalu benar. Nah, kita lihat hasilnya. Tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, informasi pengerjaan, waktu mulai, waktu selesai, nilai akhir, bahkan ranking dari peserta dalam mengerjakan soal ini diberikan informasi terkait hal tersebut. Nah, mulai dari poin maksimum, poin diperoleh, nilai akhir, KKM, bahkan kesimpulannya. Jadi untuk Andi Fitri ini dalam mengerjakan soal dia tidak menghampiri KKM, bahkan belum memenuhi, bahkan sudah ada di bawah dan belum mencapai. Nah, dan pengerjaan soal, jawaban dan kunci jawabannya sudah ada diberikan. Nah, dia terdapat 40 soal yang dimana peserta didik ini mengerjakannya tidak terlalu serius karena dia di bawah KKM, belum memenuhi. Nah, di sini dapat kita kembali, maka berarti peserta didik ini sudah melaksanakan ujian pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pada jam 13.30 sampai 14.30. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga teman-teman dimudahkan dalam menggunakan website e-ujian ini. Terima kasih.